Kemudian ini kita masuk ke bagian akhir ya di chapter 9. Dan sekilas sudah kalian pelajari juga di tingkat 1 ya. Untuk menilai inventory ya, untuk menilai inventory menilai inventory berdasarkan metode gross profit dan metode retail ya. Untuk yang pertama metode gross profit dulu ya. Nah, ini biasanya digunakan oleh auditor gitu ya untuk menilai berapa sih estimasi gitu, estimasi gross profit, estimasi inventory akhir gitu ya, estimasi inventory akhirnya berapa gitu. Misalkan kita ngitungnya di tengah-tengah periode, kita belum bisa langsung melakukan stock of name, kita hanya mengira-ngira saja. Dasarnya adalah pengalaman gross profit di periode-periode sebelumnya. Nah, ini kalau di contoh soal biasanya itu kalau misalkan ada kebakaran, gitu, ada kebakaran atau ada kebanjiran. Nah, si perusahaan ini dia kehilangan seluruh inventorinya. Nah, kita akan diminta untuk menaksir nilai kerugian akibat kehilangan inventory itu nilainya berapa. Nah, itu biasanya aplikasinya di soal seperti itu ya untuk perhitungan estimasi inventory berdasarkan metode gross profit. Nah, untuk yang metode gross profit ini ada 3 asumsi. Yang pertama itu ini sebenarnya asumsinya itu ya dasarnya adalah penyajian income statement ya, penyajian income statement. Nah, masih ingat ya kalau menyajikan income statement pertama dari apa? Sales ya. Sales dikurangi COGS ya akan diperoleh gross profit ya. Sales kurangi COGS akan diperoleh gross profit. Kemudian ya COGS itu diperoleh dari mana? Ya COGS diperoleh dari inventory awal ya, inventory awal ditambah dengan pembelian. Nah, itu akan diperoleh apa? Inventory yang siap untuk dijual ya, goods available for sale yang siap untuk dijual ya. Inventory yang siap untuk dijual ya dikurangi dengan inventory akhir ya, itulah COGS ya. Nah, jadi dasarnya ini ya, asumsinya sebenarnya dari perhitungan income statement itu ya. Sales dikurangi COGS sama dengan inventory akhir ini. Salesnya ya, salesnya ini dasarnya adalah net sales gitu ya, net sales nanti ya. Sales dikurangi COGS ya akan diperoleh gross profit ya. COGS ya adalah inventory awal ya, inventory awal ditambah pembelian dikurangi inventory akhir. Asumsinya seperti itu. Contoh di sini misalkan Cetus SE, dia memiliki inventory awal senilai 60.000 dan pembelian di periode tersebut adalah 200.000. Nilai penjualannya pada periode tersebut adalah 280.000. Gross profit terhadap selling price ya, gross profitnya ini persentasenya dasarnya adalah selling price sebesar 30%. Kita diminta mengestimasi inventory akhirnya itu berapa. Ini kalian bisa pakai langsung aja ya, sales kurangi COGS sama dengan inventory sales kurangi COGS sama dengan gross profit gitu. Nanti gross profitnya dimasukkan berapa ya. Kemudian nilai salesnya berapa. Nah, kita akan ngublek-ngublek di COGS gitu ya. Kalau ini dari sini dulu, inventory awal ya, inventory awalnya senilai 60.000 ditambah dengan pembelian sebesar 200.000, ini akan diperoleh goods available for sale ya. Persediaan yang tersedia untuk dijual sebesar 260.000. Nah, persediaan yang tersedia untuk dijual dikurangi dengan ending inventory itu adalah COGS gitu ya. Kalau di sini berarti apa? Inventory yang siap untuk dijual dibalik nih, dikurangi COGS ya, dikurangi COGS akan diperoleh ending inventory. Nah, COGS ini berarti apa? Sales at cost ya. Sales at cost ini adalah COGS ya. COGS-nya adalah 196.000. COGS itu tadi diperoleh dari sales dikurangi gross profit ya. Karena sales kurangi COGS sama dengan gross profit, berarti sales dikurangi gross profit sama dengan COGS ya. Tinggal dibalik-balik aja. Salesnya pada tingkat harga penjualannya ya, yaitu 280.000.
gross profit-nya ya 30% dikalikan dengan harga jualnya tadi ya. Gross profit on selling price ya. Jadi 30% kalikan harga jualnya, ini dapat 84.000 ini gross profit-nya. Sehingga diperoleh COGS ya. Nah, ini COGS-nya di sini 280.000 kurangi 84.000 diperoleh COGS 196.000. Nah, goods available for sale dikurangi dengan COGS, maka diperolehlah ending inventory sebesar 64.000. Nah, dasar yang umum ya, dasar yang umum untuk yang gross profit itu dasarnya adalah selling price. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti bisa jadi dasarnya adalah cost-nya ya, cost-nya atau COGS-nya tuh harga perolehannya. Nanti tergantung di soal permintaannya seperti apa. Ini kalau mau menghitung, ini kalau markup retail yang di metode gross profit ini maksudnya ini gross profit-nya ya. Ini gross profit-nya, ini sales-nya ya. Per unit ya, gross profit ini per unit ya. Jadi markup atau gross profit per unitnya adalah 5 euro ya. Kemudian harga jualnya adalah 20 euro. Ini kalau kita diminta menghitung gross profit ya, persentase gross profit berdasarkan selling price ya, berdasarkan harga jual, ini berarti 25%. Nah, 20%. Nah, sekarang di sini misalkan cost-nya ya, cost per unitnya adalah 15 euro. Nah, kalau tadi dasarnya adalah selling price, itu gross profit-nya adalah 25% dari selling price. Kalau dasarnya cost, berarti kita hitung ya, tadi gross profit-nya ini ya, apa? Sales dikurangi cost-nya adalah 5%, dibagi cost-nya 15 euro, maka kalau persentase gross profit berdasarkan cost ya, adalah 33,5%. Ini kalau menggunakan rumus aljabar, nah nanti akan menghasilkan dua rumus ini ya. Nah, kalau menggunakan persamaan gitu ya, menggunakan persamaan aljabar yang kalian misalkan X ya 2x plus 2y sama dengan berapa gitu ya. Nah ini pakai saja nih langsung rumus ini ya. Jadi kalau diminta menghitung ya, diminta menghitung gross profit on selling price ya, itu adalah persentase markup on cost. Markup ini markup untuk yang metode gross profit ini adalah harga jual dikurangi dengan cost-nya. Ya, harga jual dikurangi dengan cost-nya. Ya, persentase markup on cost bagi 100% ditambah persentase markup on cost-nya ini. Kalau diminta mencari persentase markup on cost, ya, ini berarti persentase gross profit berdasarkan cost, itu adalah gross profit on selling price dibagi 100% dikurangi gross profit on selling price. Contohnya di sini misalkan, kalau gross profit on selling price-nya misalkan 20% ya. Kalau yang ini ya, gross profit on selling price-nya 20%, maka kalau gross profit-nya itu dasarnya cost, ini adalah nih 20% dibagi 1 kurangi 20%. Jadi diperoleh 25% ya. Jadi kalau 20% on selling price itu sama saja dengan 25% on cost. Gitu ya. Nah, kalau gross profit on selling price-nya 25%, berarti gross profit on cost-nya adalah 25% dibagi 1 kurangi 25%. Diperoleh 33/3. Sepertiga ya. Ini berarti sepertiga ya harusnya yang tadi ya. Kalian bisa hitung nih 25% dibagi dari 0,75 ya. Jadi 25 bagi 0,75. Sepertiga ya. Berarti sepertiga berarti 33/3%. Nah, gitu ya. Kalau yang berikutnya ini kebalikannya ya, kebalikannya. Kalau yang diketahui yang bawah. Nah, kalau yang diketahui adalah gross profit berdasarkan cost ya. Ini 25%. Berapa sih gross profit on selling price? Ini berarti tinggal pakai rumus yang ini ya. Nah, berarti ini 25%
kita pakai yang ini ya. Kalau mau mencarinya berarti dibagi 100 per 25%. Dapat 20%. Kalau persentase markup atau gross profit on cost-nya 50%, berarti ini kita peroleh nanti 50% dibagi 100% plus 50%, dapat 33/3% kalau gross profit-nya on selling price. Jadi gross profit on selling price ini pasti lebih kecil ya, pasti lebih kecil daripada gross profit on cost. Karena apa? Logikanya kan harga jual ya, harga jual atau sales-nya itu ya, selling price-nya itu pasti lebih tinggi daripada cost-nya atau harga belinya. Sekarang contoh soal untuk yang penerapan metode gross profit ya. Astaire, ASE, dia menggunakan metode gross profit untuk mengestimasi inventory untuk pelaporan bulanan. Di sini informasi selama bulan Mei ya, ada inventory awal 160.000, kemudian pembelian kotornya ya, pembelian secara grossnya adalah 640.000, freight in-nya 30.000, sales-nya 1 juta, sales return-nya 70.000, dan purchase discount-nya adalah 12.000. Dengan asumsi yang A, ya, diminta menghitung estimasi inventory di akhir bulan dengan asumsi bahwa gross profit-nya adalah 25% dari sales. Kita akan menghitung goods available for sale-nya ya. Goods available for sale-nya itu adalah inventory awal ditambah pembelian bersih. Ya. Pembelian bersihnya di sini diperoleh dari pembelian kotornya ya, 640.000 dikurangi jika ada purchase discount dan ditambah dengan freight in ongkos angkutnya. Nah, diperoleh goods available for sale-nya adalah 818.000. Ya, goods available for sale dikurangi dengan COGS. Nah, kita akan mencari COGS-nya ya. Kita akan mencari COGS-nya. Di sini kita hitung dulu net sales-nya ya. Net sales-nya adalah 1 juta dikurangi 70.000. Maka diperoleh net sales 930.000. Nah, dikurangi dengan gross profit ya. Sales kurangi gross profit sama dengan COGS. Sales-nya tadi netnya adalah 930.000, kemudian gross profit-nya dengan asumsi yang A tadi adalah 25% dari sales. Sales yang kita gunakan di sini adalah net sales ya. Jadi 25% kalikan 930.000. Gross profit-nya 232.500. Sehingga COGS-nya ya, net sales kurangi gross profit diperoleh 697.500. Maka estimasi inventory di akhir bulan adalah 818.000 dikurangi 697.500. 120.500. Selanjutnya, ini yang selanjutnya kalau estimasinya ya, estimasi asumsi untuk yang digunakan ini gross profit-nya adalah 25% dari cost. Ya. Nah, kita akan menghitung pakai rumus pendekatan yang tadi untuk menghitung persentase itu ya. Persentase kalau ini 25% dari cost, kita jadikan dulu berapa persen dari selling price. Ya, jadi yang 25% dari cost ini kita jadikan berapa persen sih dari selling price. Nah, menggunakan rumus yang artinya 25% dibagi 100% plus 25%, maka diperoleh 25% dari cost itu sama dengan 20% dari sales. Untuk nilai goods available for sale-nya sama ya, 818.000. Nah, untuk COGS-nya kita hitung lagi ya, net sales-nya tadi adalah 930.000. Kemudian asumsi yang ini berarti 20% kalikan selling price-nya adalah sales-nya ya 930.000. Dapat gross profit 186.000 sehingga COGS-nya adalah 744.000 ya. Goods available for sale 818.000 dikurangi COGS 744.000 maka diperoleh estimasi ending inventory 74.000. Ini yang pendekatan gross profit.
Nah, ini keterbatasan dari metode gross profit. Ini kan hanya estimasi, hanya estimasi ending inventory. Kemudian kita gunakan tadi persentase gross profit berdasarkan pengalaman sebelumnya. Padahal belum tentu ya, sebenarnya gross profit itu kan belum tentu sama tiap periodenya. Ya. Tapi kita pakai asumsi ini tadi ya. Jadi salah satu keterbatasannya itu. Karena tadi dasarnya adalah namanya juga estimasi. Kalau lebih baiknya sih jangan diestimasi ya, tapi langsung dilakukan stock of name tuh ya, langsung stock of name di akhir periode itu berapa. Tapi kalau stock of name-nya nggak ada gitu ya, itu barangnya, maksudnya ya tadi barangnya kebakar ya, barangnya hilang ya, barangnya hilang karena kebanjiran, karena kebakaran, nah kita ini hanya untuk menghitung estimasi saja. Nah ini metode yang berikutnya, pakai metode retail ya. Jadi ini mengestimasi nilai inventory menggunakan metode retail. Nah, metode retail ini berarti pakai harga jual eceran ya. Harga jual eceran. Nah, kalau di AKM ini akan ada dibagi lagi ya. Untuk yang metode retail ini bisa dengan pendekatan yang konvensional. Ada yang namanya pendekatan cost ya. Jadi retail inventory method nanti untuk menghitung ending inventory ya, apakah yang retail yang konvensional atau retail yang cost ya. Kalau tadi dasarnya gross profit, nah kalau yang metode retail ini kita akan menghitung cost to retail ratio ya. Jadi harga perolehan dibandingkan dengan harga retailnya ya, cost to retail ratio. Nah, kita akan menghitung itu ya. Nah, metodenya ada metode konvensional atau metode LCNRV ya, dan metode cost. Nah, contoh di sini, nah, misalkan disajikan untuk inventory awal sampai dengan sales, di sini berdasarkan harga perolehan, kemudian berdasarkan harga retail atau harga jual ecerannya. Yang nggak ada nih, yang kalian mungkin belum ketemu istilahnya di tingkat 1, itu ada istilah di sini, ada istilah markup, nah ada istilah markdown. Nah, ini saya gambarkan dulu ya. Kalau markup itu seperti apa, markdown itu seperti apa. Misalkan ini saya misalkan di sini ya, harga beli. Nah, harga beli satuannya ya, misalkan ada harga beli satuan itu misalkan $15 ya, harga beli satuan misalkan $15. Kemudian ya harga jual, nah ini jual ya, harga jualnya ya, harga jual satuannya misalkan $30. Nah ini harga beli, yang ini harga jual ya. Kemudian ya misalkan karena laku gitu, karena laku banget gitu, karena laku banget ya, harga jualnya dinaikkan. Ya. Harga jualnya dinaikkan ya, harga jual dinaikkan menjadi $35. Nah, $35. Ternyata nggak laku. Nah, ternyata nggak laku tuh. Kalau dinaikkan jadi $35, ternyata nggak laku. Nah, nggak laku, terus diturunin lagi. Ya, terus diturunin jadi $32. Nah, yang di sini ya, yang disebut markup ya, yang disebut markup ini adalah kenaikan ya, kenaikan dari harga jual normalnya ya. Harga jual normalnya itu $30. Dinaikkan menjadi $35. Nah, ini yang namanya markup ya. Yang namanya markup berarti markupnya adalah 35 dikurangi $30.
Nah, ini yang namanya markup ya. Markup-nya berarti berapa? $5. Ini namanya markup ya, atau biasanya disebut itu ya. Apa sih ya biasanya disebut, kadang disebut additional markup gitu ya. Markup-nya sebesar $5. Kemudian tadi karena nggak laku ya, karena nggak laku ternyata harganya menjadi turun ya. Nah, diturunkan menjadi 32. Tapi ini masih tetap ya, masih tetap di atas harga jual normalnya. Nah, ini namanya markup cancellation. Cancellation ya, markup cancellation-nya berarti dari 35 ya dikurangi 32. Jadi markup cancellation-nya adalah $3. Nah, $3. Nah, itu namanya markup cancellation. Ternyata ya di bulan berikutnya, ya, karena pesaingnya makin banyak gitu ya, karena pesaingnya makin banyak, nah, harganya diturunkan lagi ya, harganya diturunkan lagi ya, harga jualnya diturunkan lagi menjadi misalkan $23. Nah, ini berarti sudah di bawah apa? Sudah di bawah harga jual normalnya, ya, harga jual normalnya. Nah, di sini ya, maka dari yang apa? Dari yang 32 ya, dari yang $32 ya ke harga jual normalnya ya. Dari yang harga sebelumnya ya, harga akhir di periode sebelumnya kan $32 nih. Nah, dari yang harga $32 ke harga jual normal sebelumnya, ini namanya additional markup cancellation. Nah, ini namanya additional markup cancellation. Nah, dari yang $30 nah, ke harga berapa ini? Ke harga $23. Nah, ini namanya markdown. Nah, ini namanya markdown. Jadi apa? Penurunan gitu, penurunan di bawah harga jual normalnya itu namanya markdown. Nah, terus misalkan harganya kemudian dinaikkan lagi tuh ya, karena 23 ini lakunya makin banyak. Nah, terus kemudian pelan-pelan dinaikkan lagi tuh. Nah, misal dinaikkan lagi harganya, dinaikkan jadi 24. Nah, jadi $24. Nah, berarti di sini ya nanti ada yang namanya nanti markdown cancellation. Markdown cancellation-nya berarti $24 dikurangi $23. Jadi ada markdown cancellation sebesar $1. Nah, ini untuk istilah-istilah markup dan markdown. Ya. Nah, kita kembali ke contoh ini ya. Di sini tadi disajikan berdasarkan harga perolehan dan harga retail, harga jual ecerannya ya. Untuk inventory awal di bulan Oktober, itu harga perolehannya adalah 52 pound sterling, harga retailnya adalah 78.000. Kemudian pembeliannya kalau at cost ya 272.000, at retail itu 423.000. Kemudian freight in ini hanya ada di kolom cost saja ya, yaitu 16.600. Kemudian yang purchase return ini at cost-nya adalah 5.600 dan at retail-nya adalah 8.000. Kemudian untuk yang markup dan markdown ya, ini adanya di kolom retail ya. Berarti kalau adanya kan di terkait penjualan ya, terkait penjualan secara retailnya. Maka untuk markup additional markup di sini ada 9.000. Ini berarti apa? Kenaikan dari harga jual normalnya ya. Kenaikan dari harga jual normalnya yaitu 9.000. Kemudian markup cancellation berarti ini diturunkan lagi ya dari yang naik 9.000 kemudian diturunkan 2.000 ya. Ada markup cancellation. Selanjutnya markdown netnya adalah 3.600. Lalu ada normal spoilage dan breakage ya. Biasanya karena kerusakan-kerusakan normal gitu ya. Itu senilai 10.000 dan nilai sales ya at retail adalah 390.000.
Nah, kita diminta menghitung nilai inventory ya, nilai inventory akhir dengan yang pendekatan tadi yang konvensional atau LCNRV dan pendekatan harga perolehan. Bedanya apa sih? Nah, kita lihat bedanya ada di mana nih antara metode konvensional dan metode cost. Nah, untuk yang retail ini ingat kita akan menghitung yang namanya cost to retail ratio ya, cost to retail ratio. Nah, kita sajikan ya untuk inventory awal, purchase, purchase return, freight in ya. Ini sesuai tadi ya, sesuai yang dari soal tadi ya. Kemudian ya, yang akan masuk perhitungan, yang akan masuk perhitungan cost to retail ratio ya untuk metode konvensional itu yang masuk ke kolom retail hanya yang markup saja ya, markup secara neto. Markdown-nya tidak. Ya, jadi kalau yang metode konvensional markdown-nya tidak. Kita akan menggunakan yang paling rendah gitu. Jadi yang markdown itu tidak tidak diperhitungkan untuk menghitung cost to retail ratio. Jadi yang masuk ke kolom perhitungan cost to retail ratio selain beginning inventory dan pembelian itu adalah yang markup neto. Nah, ini masuk ke kolom retail, netonya berarti tadi berapa? 9.000 ya, 9.000 additional markup-nya. Kemudian ada cancellation 2.000. Berarti secara netonya adalah 7.000 ya. Markup netonya adalah 7.000. Kita masukkan ke sini. Kita jumlahkan ya, inventory awal ditambah pembelian dikurangi purchase return ditambah freight in. Ini untuk yang goods available for sale ya, at cost-nya adalah 335.000. Kemudian ya, goods available for sale at retail itu adalah 500.000. Nah, dari yang angka goods available for sale ini kita akan perhitungkan cost to retail ratio ya. Di sini cost-nya adalah 335.000, kita bagi dengan 500.000, maka diperoleh cost to retail ratio-nya adalah 67.000. Ya, 67.000, 67% ya, 67%. Nah, ini nanti dasar untuk menghitung ending inventory at cost. Nah, kita hitung ending inventory at retail ya, ending inventory at retailnya. Kita masukkan markdown-nya akan mengurangi goods available for sale. Kemudian normal spoilage-nya juga akan mengurangi ya, akan mengurangi goods available for sale yang at retail dan dikurangi dengan yang terjual ya, dikurangi dengan yang terjual ini senilai 390.000. Sehingga ending inventory at retail-nya adalah 96.400. Nah, sudah ada cost to retail ratio, nah berarti kita bisa menghitung ending inventory at cost-nya ya. Ending inventory at cost-nya berarti 67% dikalikan dengan ending inventory at retail 96.400. Nah, di sini diperoleh 64.588. Ini kalau memakai metode konvensional. Lalu yang berikutnya yang menggunakan metode cost. Kalau yang menggunakan metode cost, di sini bedanya ya. Kalau yang konvensional tadi markdown-nya itu tidak ikut diperhitungkan untuk menghitung cost to retail ratio. Ya. Kalau yang cost ikut diperhitungkan, jadi markdown-nya ditarik ke atas ya. Ikut diperhitungkan untuk menghitung goods available for sale at retail. Nah, untuk yang goods available for sale at cost-nya tetap sama ya, 335.000. Sedangkan goods available for sale untuk yang at retail ini ditambah dikurangi ya, dikurangi lagi dengan markdown-nya ya. Jadi markdown-nya itu diperhitungkan di atas ya di sini ya untuk menghitung goods available for sale. Nah, diperoleh 496.400. Sehingga cost to retail ratio-nya adalah 335.000 dibagi dengan 496.400. Di sini diperoleh 67,49%. Kemudian untuk menghitung ending inventory at retail, ini berarti barang yang tersedia untuk dijual dikurangi dengan yang terjual ya, kurangi sales-nya, dikurangi dengan normal spoilage-nya ya. Ini diperoleh ending inventory at retail 96.400. Ini tinggal dikalikan dengan cost to retail ratio
67,49%, sehingga diperoleh ending inventory at cost-nya yaitu 65.060. Nah, itu perbedaan antara yang metode konvensional dan metode cost. Nah, di bagian belakang di chapter 9, kalian nanti buka e-booknya ya. Di sini ada item-item ya, khusus ya, item-item khusus yang terkait metode retail itu ada nanti freight cost, ada purchase return ya, ada purchase discount and allowance ya, transfer in, normal shortage, abnormal shortage ya, employee discount. Nah, ini pengaruhnya kalau di perhitungan yang metode retail tadi seperti apa gitu ya. Kalau transfer ini kayak transfer dari departemen lain gitu ya, tapi perhitungannya sama seperti pembelian dari di luar perusahaan. Nah, kalau normal shortage ini seperti yang normal spoilage tadi ya, normal shortage seperti normal spoilage. Jadi dia hanya diperhitungkan di kolom apa tadi? Di kolom yang retail ya. Sedangkan kalau yang abnormal shortage ya, ini nanti perhitungannya di kolom cost maupun di kolom retail ya. Nah, kalau employee yang mana lagi? Kalau employee maksudnya biasanya sih di yang retail. Kita lihat ya contohnya ya. Nah, ini penerapan dari yang item-item khusus tadi ya. Nah, pertama untuk purchase return. Kalau purchase return tadi yang di contoh soal juga sudah ada ya. Nah, purchase return sudah di contoh soal sudah ada. Ini diperhitungkan di kolom cost maupun di kolom retail ya. Kemudian abnormal shortage ya. Jadi pengurangan secara nggak normal itu biasanya karena apa ya? Nah, jadi biasanya pengurangannya tuh gede banget gitu ya. Nah, nilai penurunan inventory-nya itu misalkan gede banget ya. Nah, di sini untuk yang abnormal shortage ini masuk ke kolom perhitungannya masuk ke kolom cost dan kolom retail ya. Dan baik purchase return maupun abnormal shortage ini diperhitungkan dalam untuk menghitung cost to retail ratio. Nah, selanjutnya ya untuk sales return nanti akan dikurangkan ke sales ya. Jadi nanti yang sales yang yang mengurangi goods available for sale at retail itu adalah net sales ya, adalah net sales. Kemudian untuk yang normal shortage dan employee discount ya, ini akan perhitungannya akan masuk di kolom retail ya.